Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Nurul Huda, Perumahan Auri, Kuadengan, Sidoarjo, dengan mengangkat topik makna Idul Fitri dan bangkrut atau kebangkrutan di akhirat. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita tetap senantiasa saling berwasiat, wasiat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah berkenan membentangkan ridhonya, sehingga dengan ridhonya itu Allah menaungi kita keselamatan di dunia hingga di akhirat. Diri kita, istri kita, dan anak turun kita mudah-mudahan Allah selamatkan dari ancaman siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada Jumat tanggal 5 Syawal ini, sekali lagi pada hari Jumat tanggal 5 Syawal ini, saya akan mengangkat topik hakikat kefitrian dan kebangkrutan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, pun ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain,
wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, siapa yang sholat pada saat malam Lailatul Qadar dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka sungguh ditambahkan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kayaumin waladathu ummuhu, seperti pada hari dia baru dilahirkan oleh ibunya. Maka sungguh Ramadan yang kita jalankan, dengan siang kita berpuasa, malam dan siang kita senantiasa tegakkan sholat, wabil khusus di malam harinya kita tegakkan qiyamul Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, maka berdasarkan janji Rasulullah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bahkan saking bersihnya kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari baru kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Namun satu hal, di dalam riwayat yang lain, meskipun kita ini sudah fitri, sudah bersih suci, sehingga bersih suci ini disebut dengan Idul Fitri. Fitri berarti fitrah, berarti kita dengan dosa-dosa yang terampuni itu kita kembali bersih dan suci. Namun kebersihan dan kesucian itu akan berbanding terbalik bila kita termasuk orang-orang yang ada dalam pertanyaan Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis di dalam Sahih Muslim, hadis 4678. Satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, sebagaimana sahabat yang menceritakan ini adalah Abu Hurairah, dan Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bertanya, atadrun mal muflis, tahukah engkau orang-orang yang bangkrut? Qalu, maka sahabat bertanya, maka sahabat menjawab, al-muflisu, orang yang bangkrut itu adalah fina, adalah orang-orang yang ada di antara kami, malladirhama, mereka yang tidak punya uang, wala mata, yang mereka kehabisan harta bendanya. Setelah Rasulullah mendapat jawaban dari sahabat bahwa orang yang bangkrut adalah orang-orang yang ada di antara kami ini adalah mereka yang tidak punya uang, mereka yang kehabisan harta, maka Rasulullah menjawab, al-muflisu, orang-orang, innal muflisa, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, mayyati yaumal qiyamah, mereka yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan pahala solat, wasyamin, dengan pahala puasa, wazakatin, dengan pahala zakat. Artinya orang-orang yang bangkrut itu adalah orang yang akan datang pada hari kiamat dengan setumpuk pahala sholat, dengan setumpuk pahala puasanya, dengan setumpuk pahala zakatnya. Sholat tidak pernah ditinggalkan, zakat tidak pernah ditinggalkan, puasa tidak pernah ditinggalkan, bahkan bukan hanya wajib, yang sunnah pun dikerjakan. Namun wayati qad satama hadza, namun selain dia bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakatnya, maka sungguh dia datang pada hari kiamat dengan dosa qad satama hadza, dia dengan punya mulut suka mencaci, memaki, yang kemudian membuat orang lain merasa sakit hati. Wa qadzafa hadza, menuduh sana menuduh sini, yang sehingga banyak orang yang celaka dengan tujuan-tujuan itu. Wa akala mala hadza, dan makan harta yang haram. Wa safaqata hadza, orang itu juga menumpahkan darah. Wa daraba hadza, memukul orang lain. Wa hadza, dan kemudian apa yang terjadi? Fayuqta hadza min hasanati, maka orang-orang yang disakiti, orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dianiaya oleh perbuatannya datang kepada Allah untuk meminta balas dan minta keadilan Allah, maka kemudian fayuqta hadza min hasanati, orang-orang yang dia sakiti dengan mulutnya, dengan tangannya, dengan perbuatannya,
maka kemudian diambilkan dari pahalanya. Namun apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatun, namun ketika habislah kebaikannya, pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakat infaknya habis, qabla ayyuqdama alaih, sebelum diputuskan atas dirinya, ukhidha min khotoyahum, maka dimasukkan sebagai dosanya faturihat, hingga dia dilemparkan alaih atasnya, thumma turiha finnar, dan kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Artinya orang-orang yang solih secara ritual, sholatnya nggak pernah ditinggalkan, puasanya nggak pernah ditinggalkan, zakat, infak, sedekahnya nggak pernah ditinggalkan, namun tidak baik pada sekelilingnya. Dia suka mencaci, memaki, menuduh, memakan harta yang haram, menyakiti yang lain, maka orang-orang yang disakiti itu kemudian pada hari kiamat datang minta keadilan kepada Allah, dan kemudian diambilkan dari pahalanya. Yang paling menyakitkan, ketika pahalanya sholat habis, diambilkan pahala puasanya, ketika pahala puasanya habis, diambilkan pahala zakat, infak, sedekahnya, dan akhirnya dimasukkan sebagai dosanya, dan tidak pernah habis dosanya itu, sehingga menumpuk dosa itu hingga dia tidak jadi masuk surga, akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah Allah mengingatkan kepada kita semua, dzuribat alaihimuz zillatu aina masuqifu, telah ditimpakan kehinaan dimanapun kita berada, illa bihablin minallah, kecuali orang yang senantiasa memegang tali agama Allah. Dengan tali agama Allah itu kemudian menjadi panduan hidup, menjalankan hidup dan kehidupan ini. Semua langkah kakinya, setiap detak jantungnya, dan setiap desah nafasnya selalu menggunakan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah dan apa yang dituntunkan oleh agama dalam menjalankan hidup ini, yang sehingga dengan apa yang Allah perintahkan senantiasa dikerjakan, dan dengan apa yang Allah larang senantiasa ditinggalkan. Inilah yang disebut dengan bihablim minallah, dengan tali agama Allah. Tali agama Allah. Wahablim minan nas adalah orang-orang yang memegang perjanjian dengan sesama manusia. Artinya apa yang dilakukan senantiasa perjanjian di antara manusia adalah antaradhim bainahum, akan senantiasa mengejar keridhaan di antara satu dengan yang lain, sehingga tidak ada celah. Maka sesungguhnya orang yang solih itu bukan hanya sekedar solih secara ritual, tapi harus disertai dengan solih secara sosial. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, tentu akan membawa hasil dengan sesama manusia juga bagus. Jikalau hanya bagus ibadahnya, tapi dengan orang lain tidak bagus, maka inilah orang yang celaka. Karena apa? Dia akan bangkrut di akhirat, akan dituntut dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka kebaikan ibadah Ramadan kita akan menjadi fitrah yang sesungguhnya jikalau kemudian kita barengi dengan saling bersilaturahim. Karena itulah orang yang suka menyambung tali silaturahim, maka kemudian itu dijanjikan oleh Rasulullah, tadkhulunal jannah bisalamin, maka dia akan masuk surga dengan selamat. Maka kesempatan senyampang anjang sana dengan nyambung saudara yang dekat maupun jauh, tetangga kanan kiri, adalah dalam rangka apa? Saling meminta dan memberi maaf. Meminta maaf itu adalah lebih utama daripada memberi maaf. Karena apa? Orang meminta maaf akan menyadari bahwa dirinya bukanlah manusia yang mulia, yang sempurna. Orang yang meminta maaf itu menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah tetap menungso. Apa itu menungso? Menus ora krasa nglakoni dosa. Kesempurnaan seseorang akan diambil dengan saling meminta dan memberi maaf.
senyampang masih ada kesempatan berhalal bihalal, minta dihalalkan atas kesalahan kita pada orang lain dan menghalalkan kesalahan orang lain pada diri kita, itulah akan menyempurnakan dari hasil yang kita peroleh dari ibadah Ramadan kita ini. Sehingga mudah-mudahan dengan kefitrahan ini, kemudian dimanapun kita bersalah dan berbuat salah, selalu jangan menunggu hari raya. Iya, kalau umur kita sampai hari raya, selalu sadar bahwa orang yang salah sepatutnya harus meminta maaf. Sebaliknya, orang yang bersalah tapi tetap sombong, orang yang bersalah tapi tidak menyadari kesalahan, itulah yang namanya bahwa di dada kita ada bisik-bisik setan yang menginginkan manusia ini celaka di dunia, celaka pula di akhirat. Maka mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, hingga mudah-mudahan dosa kita yang ada hubungannya dengan hak Allah diampuni, dosa yang ada hubungannya dengan sesama manusia pun akan terampuni, sehingga kita akan kembali bersih suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, sehingga Allah akan membentangkan jaminan keselamatan lahir batin, dunia akhirat, diri kita, istri kita, keluarga kita, dan anak turun kita selamat di dunia, selamat pula di akhirat dengan kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, selamat dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi. Demikian liputan khutbah ini dan diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Dan sebelum Anda tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.